semua kegiatan masyarakat bergantung pada bahan bakar minyak atau BBM, mulai dari angkutan manusia, mobil, motor, hingga distribusi barang. Semua bergerak menggunakan bahan bakar. Berharga tentu rentan praktek penyelewengan. Penjualan BBM dalam negeri misalnya, premium mendapat subsidi pemerintah hingga harga jual lebih rendah dibanding harga pasaran dunia. Praktek mafia pun muncul memanfaatkan kesempatan. Awal September, kasus rekening gedut PNS Batam terkuak dari temuan PPATK. Transaksi sebesar 1,3 triliun rupiah ditemukan di rekening NK dalam kurun waktu 5 tahun. Praktek permafiaan dilakukan dengan menimbun bahan bakar dari SPBU untuk kemudian dijual ke pasar gelap. Uang hasil penjualan kemudian ditukar ke dalam bentuk dolar Singapura. Setelah melalui penyelidikan, ternyata NK tak bergerak sendirian. Oknum aparat dan pegawai Pertamina pun terbukti ikut terlibat. Selain rentan praktek mafia penyelundupan, korupsi juga mengiringi lembaga tertinggi negeri yang menangani masalah energi. April 2014, mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas atau SKK Migas, Rudi Rubiandini, divonis 7 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah karena terbukti menerima suap terkait pelaksanaan proyek pelindungan SKK Migas. Berbagai kasus penyelewengan rentan mengiringi ranah energi menjadi tantangan bagi Kementerian SDM sebagai lembaga tertinggi. Mampukah Sudirman Said mengatasi praktek mafia dan memberantas korupsi di lembaga ini? Kita masih berbicara dengan Menteri SDM Pak Sudirman Said, dan tadi cukup menarik bagaimana Anda mengatakan satu sisi yang ingin Anda bentuk adalah mengembalikan harga diri dari Kementerian SDM ini sendiri dengan tidak membuatnya menjadi sesuatu yang tampaknya mudah diinfiltrasi oleh berbagai interest. Saya mundur sedikit kepada latar belakang Anda sebagai salah satu dari pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia ya Pak ya. Sejauh ini kalau Bapak lihat apa yang sudah Bapak pelajari, mungkin Bapak sempat masuk ke dalam mempelajari SDM juga pada saat itu dan sekarang sudah berada di dalam SDM, seburuk yang Anda bayangkan atau jangan-jangan lebih buruk dari yang pada Anda yang bayangkan dulu? Saya kan pernah punya pengalaman yang menarik ketika saya di Pertamina. Pertamina itu terakhir dalam proses transformasi itu ditugasi berbenah arus minyak, ekspor impor, distribusi segala macam. Yang ini juga bukan rocket science, bukan hal yang sulit-sulit amat. Ini soal manajemen logistik sama rantai pasokan, supply chain namanya gitu. Dan halangannya bukan soal teknis tapi non teknis gitu. Halangannya tadi kembali pada para pihak yang merasa berkepentingan. Ya bagaimana seminggu sebelum diangkat, 2 minggu sebelum diangkat sudah di demo gitu ya. Dan yang diulang, kalau kemarin tuh muncul cerita saya mafia minyak itu adalah kaset rusak yang diputar di 2009 gitu. Jadi setiap kali ada langkah pembenahan ini maka muncul tuduhan yang sebaliknya seolah-olah saya adalah mafia gitu. Jadi ini sangat predictable, sangat bisa diduga yang mengerjakan siapa segala macam gitu. Sebetulnya kerusakan sistem bukan monopoli SDM lah. Ini adalah klasik story atau situasi normal dari negara yang sedang menata demokrasi gitu. Jadi di banyak kementerian mungkin juga kurang lebih sama. Hanya persoalannya adalah Kementerian SDM ini volume yang diurus jumlahnya begitu besar gitu. Investasi untuk ngebor aja ngomongnya triliun gitu ya. Bicara bangun kilang itu bicara ratusan triliun gitu. Bicara impor kita tahu sehari spending kita 150 juta dolar gitu. Itu yang pertama sebab membuat SDM menjadi unik. Yang kedua, kebetulan memang urusan SDM ini menjadi sangat menentukan bagi hajat hidup orang banyak. Penerangan, bahan bakar, energi segala macam. Jadi kalau sektor ini kisruh yang saya sebut di Sandra tadi, maka seluruh perekonomian menjadi terganggu.
saya punya kesimpulan bahwa kondisi kita sekarang ini justru energi menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi gitu. Karena kelambatan harusnya energi itu menjadi penghela, energi itu menjadi di depan, sehingga ketika direction mengenai ekonomi tumbuh kemana itu yang menopang sudah siap. Sekarang misalnya mau bangun kawasan industri, orang bertanya listriknya dari mana, bahan bakarnya dari mana, infrastruktur tidak ada. Justru hambatannya dari situ, tidak adanya energi yang bisa memadai itu gitu. Kenapa begitu? Karena tadi para pengelola di sektor energi, para pejabat negara itu sudah lama tidak terlalu peduli apa yang harus diprioritaskan. Kalau dari Menteri Keuangan pada saat ini mengatakan bahwa salah satu alasannya adalah migas ini belum pernah digarap dengan serius oleh SDM. Mungkin bukan langsung kepada Anda, yaitu kepada yang sebelumnya, tapi paling tidak sebelum Anda tidak tergarap dengan serius mengenai migas. Anda setuju dengan hal ini? Saya cenderung mengatakan iya, tetapi itu bukan karena para personil di migas itu tidak mau gitu, tapi elitnya itu tidak pernah serius memikirkan, karena kan sebetulnya kan 5.000 pegawai itu kan tergantung pemimpinnya mau apa gitu. Kalau pemimpinnya memang asik melayani diri sendiri gitu, ya bagaimana kita mau melayani masyarakat gitu. Jadi ini saya sebut sistemik dan juga urusannya dengan culture, karena itu memang harus ada istilah organisasi yang macet itu mengalami kelembaman gitu ya, dan inersia, dan kelembaman bisa dipecahkan dengan hantaman keras, baru kemudian pecah gitu. Nah, pecah kita tata lagi. SDM sudah mengalami itu dengan ditangkapnya kepala SKK Migas gitu, dan juga pendahulu saya yang berurusan dengan penegak hukum. Ini momentum baik gitu, dan saya kira saya dimudahkan dengan itu. Karena itu ketika saya kasih signal-signal mari kita bebenah, responnya dari bawah luar biasa. Itu yang saya harus appreciate. Jadi saya punya keyakinan sebagian besar orang itu kepengen baik gitu. Hanya sebagian kecil yang maunya itu tidak baik. Nah, kita harus bangun sentimen itu, dan saya mendapatkan momentum ini sangat positif gitu. Kembali ke hal-hal yang menjadi perhatian dari ESDM. Pertama adalah BBM terlebih dahulu. Yang kita ketahui bahwa dengan adanya rencana kenaikan atau pengalihan subsidi ini, konsumsi BBM kita akan aman gitu Pak ya. Tapi kalau setiap tahun polemik lagi, ini kan juga seperti Anda bilang tadi, energi kok malah jadi penghambat dari kemajuan itu sendiri. Anda melihat hal ini bisa dihentikan, tidak setiap tahun terjadi, tidak setiap kali ada rencana kenaikan bergejolak lagi, kantor Anda didatangi lagi oleh sekian ratus orang lagi di demo. Ya memang ini kan cerita masa lalu yang kita memanjakan diri kita dengan subsidi gitu. Nah, satu ketika entah tahun berapa itu subsidi harus pelan-pelan habis gitu. Subsidinya diberikan kepada kegiatan yang lebih produktif, bukan kepada BBM gitu. Subsidinya mesti diberikan kepada rakyat dalam bentuk irigasi yang baik, sarana kesehatan yang baik, murah, pendidikan yang baik, infrastruktur, pelabuhan, jembatan, nelayan dan sebagainya. Karena subsidi ini bukan semata-mata masalah fiskal, bukan karena beban saja, tapi juga disparitas harga selalu saja memancing black market. Ada perbedaan harga, kemudian orang-orang yang punya etikat jelek itu membeli barang bersubsidi kemudian dijual kepada barang market yang kompetitif. Ini secara penegakan hukum juga repot, di samping juga merusak mental para pedagang gitu, para pebisnis. Selalu mereka mengintip celah untuk mencari kesempatan-kesempatan yang tidak sehat itu. Dan jangan lupa, para pengimpor minyak itu akan selalu berusaha supaya pemerintah menjaga subsidi itu gitu. Karena dengan itu kita disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya jangka pendek tadi, kemudian lupa menyiapkan diri untuk yang jangka panjang. Misalnya infrastruktur migas, orang bilang kenapa sih Kilang nggak dibangun-bangun gitu? Itu sesuatu yang sebelumnya common sense gitu. Uangnya ada, kenapa saya sebut uangnya ada? Lah buktinya kita ratusan triliun kita keluar tiap tahun gitu. Tetapi kenapa nggak dibangun? Saya punya dugaan kuat bahwa ada proses mempengaruhi yang luar biasa gitu. Ada proses mempengaruhi kepada pengambil keputusan dari bawah sampai ke atas gitu, untuk tidak memutuskan kilang dibangun. Ini oleh? Dan periode ini mesti ditembus gitu.
Kalau analisa oleh siapa Pak yang bermain? Oleh orang yang punya duit dan oleh orang yang punya itikat kurang baik gitu. Entah siapa itu. Kawan-kawan kita di parlemen, kawan-kawan kita di kementerian segala macam itu sering sekali tidak terlalu mendukung hal-hal semacam ini, dan ini mesti ditembus. Harus di periode ini kita mesti bangun kilang. Apakah benar Indonesia ini diambang sebuah krisis energi kalau memang tidak ada terobosan yang dilakukan sesaat lagi?